Panggilan yang menghidupkan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk dan melintasi kota Yerikho. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Zakheus dikenal sebagai pemungut cukai yang dikucilkan oleh masyarakat dan dianggap sebagai orang berdosa. Meskipun kaya, ia hidup terasing, menanggung pandangan sinis dan kebencian banyak orang. Ketika Yesus lewat di kota Yerikho, Zakheus hanya ingin melihat sekilas orang seperti apakah Yesus itu, sehingga banyak orang mengikutinya. Maka ia pun naik ke atas pohon. Zakheus tidak berharap dapat bertemu langsung dengan Yesus. Namun Yesus menatap ke atas pohon, memanggil namanya, dan ingin menumpang di rumahnya. Pertemuan itu mengguncang Zakheus. Hatinya terbuka, sehingga ia berjanji akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengganti 4 kali lipat kepada yang pernah diperasnya. Pertemuan dengan Yesus mengubah arah hidupnya secara total. Dari keserakahan menjadi kemurahan, dari hidup tertutup menjadi hidup yang penuh belas kasihan. Ketika saya mengalami musibah besar, saya hampir putus asa. Pikiran untuk mengakhiri hidup sempat datang, seolah semua pintu tertutup. Namun, di tengah kegelapan, ada suara yang mendorong saya untuk tetap waras dan terus berdoa. Di sanalah, tanpa saya sadari, rupanya Yesus hadir menyapa dan menahan langkah nekat saya. Bukan dengan suara keras, melainkan lewat kesadaran. Karena bila saya menyerah, anak-anak dan keluarga akan menanggung luka dan malu. Bahkan, bila percobaan itu gagal, penderitaan akan berlipat ganda. Kesadaran itu seperti tangan yang menuntun, mengingatkan bahwa hidup bukan milik saya sendiri. Kini, saya melihat bahwa saat saya merasa hilang, Yesus datang mencari. Seperti ia menatap dan memanggil Zakheus, ia pun menatap dan memanggil saya dalam doa. Ia mengangkat saya dari niat untuk mengakhiri hidup dan menuntun pada harapan baru. Pertemuan itu tidak hanya menyelamatkan, tetapi menumbuhkan hati yang lebih peka dan bersyukur. Saya yang pernah hampir tenggelam, kini belajar berjalan kembali, meskipun jalannya tidak lurus dan berbatu. Pernahkah Anda merasa berada di titik nadir
dan seolah ditinggalkan oleh Tuhan? Apa yang Anda lakukan? Apakah mendengar suaranya yang penuh belas kasih? Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa hadir. Bahkan di saat aku merasa putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Engkau datang dan menuntun aku untuk kembali ke jalan yang lurus. Meskipun jalanku terasa sulit dan terjal, namun Engkau selalu membimbing aku supaya aku tidak menyerah dan menaruh harapanku kepadamu. Amin.